pada tes 3 ini. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Andre Bonatan Stungkir dengan NIM 12S25026. Sekarang saya akan menjelaskan program saya dengan judul T10 Pointer to Function. Nah, untuk ritme soalnya, tugas struktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dia anulir seluruh penilaiannya. Nah, terdapat beberapa task di sini. Yang pertama adalah task pertama, yaitu printing in detail. Nah, pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa atau student dan asrama atau dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama atau dorm di mana mahasiswa ditempatkan. Nah, demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Nah, pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa atau student dan asrama atau dorm, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Nah, di dalam tas 1A ini ada beberapa lagi bagian tasnya, yaitu tas 1A, yaitu printing student data in detail. Nah, untuk format perintah yang akan digunakan yaitu seperti berikut, yaitu student print all detail. Nah, perintah di atas akan memberikan keluaran dalam format berikut: student ID, student name, year, gender, dan dorm name. Yang tiap-tiap datanya itu, entitasnya itu dipisahkan dengan tanda pipe. Nah, pada keluaran tampilkan nama asrama atau dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, teruskan dengan unassign. Dan data 100 data untuk tas 1B yaitu printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu dorm print all detail. Nah, perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut: student ID, student name, year, gender, dorm name, yang masing-masing entitasnya itu dipisahkan dengan tanda pipe. Pada tampilan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana atau number of resident, pada keluaran ditampilkan semua jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, yaitu number of resident. Nah, bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan pada suatu asrama, teruskan 0. Untuk contoh inputnya sebagai berikut, dan untuk contoh outputnya sebagai berikut. Untuk task kedua yaitu assigning student into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student ke asrama atau dorm. Lalu perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria atau male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang akan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke satu asrama, yaitu assign student, lalu tagger student ID, tagger dorm name. Nah, implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa atau student dan asrama atau dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Berikan contoh berikut. Nah, inilah contoh inputnya dan ini adalah contoh outputnya. Nah, untuk task ketiga yaitu moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama lain atau dorm. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku untuk tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua parameter, mahasiswa atau student dan asrama tujuan. Nah, hal yang perlu diperhatikan bila mahasiswa akan dipindahkan atau belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka dijalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan itu sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke
fungsi yang pada task 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task ketiga. Nah, pada laporan harap menunjukkan aplikasi prototipe vaksin. Nah, untuk contoh input outputnya sebagai berikut. Contoh inputnya seperti ini dan outputnya seperti ini. B-nya itu alat pemirsa, kita itu input cerita, ini alat pemirsa. Untuk kodenya, kalau ada T01 itu sebagai berikut. Dan pemirsa dan ulang gendernya. Dan pada di sini itu Pertama di sini seperti biasa ada library untuk seperti library studio.how untuk menjalankan perintah input output atau sana input output yang ada di library C, dan juga header untuk standard library.h dan string.h. ini adalah program untuk menampilkan semua mahasiswa yang telah Di sini ada type def, enum, male, female, gender. Nah, ini gunanya itu mendefinisikan tipe data bentukan gender yang berisi ada dua kemungkinan, yaitu male yang bernilai 0 dan female itu 1. Terus yang type def struct ini berisi char name dengan indeksnya itu ada 50, lalu integer capacity, ada gender, lalu integer resident count. Nah, ini bertujuan untuk membuat struktur data yang datanya itu namanya itu dorm. Di sini nama datanya itu dorm. Yang memiliki ada array karakter name sebanyak 50, lalu ada kapasitas maksimal asrama nih capacity, lalu ada tipe gender seperti yang dijelaskan tadi, ada dua kemungkinan male atau female, lalu ada jumlah mahasiswa yang saat ini penghuni asramanya seperti yang dijelaskan di tadi. Lalu yang kedua ada struct untuk student, data-data untuk studentnya atau mahasiswanya. Nah, di sini ada ID, ada array bertipe char dengan variabel ID sebanyak 15, lalu ada array dengan tipe data char dengan variabel name sebanyak 50, lalu ada array tipe char dengan variabel year sebanyak 5. Lalu ini ada juga gender dari mahasiswanya sama slope pointer. Nah, ini pointer ini untuk menuju ke tipe data dorm. Ini menunjukkan asrama mana mahasiswa tersebut tinggal. Nah, nilai awalnya itu akan diatur sebagai 0 atau kosong. Kita masuk ke fungsi mainnya. Nah, di integer main ini ada student, ini ada pointer student sama dengan student pointer malloc 100 pointer size of student. Lalu selanjutnya ada dorms, pointer dorms, dorm.malloc sama untuk template-nya. Nah, ini kedua baris ini malloc ini digunakan untuk meminta ruang di memori yang akan menyiapkan ruang untuk menyimpan array yang maksimalnya itu 100. Ini maksudnya untuk menyimpan 100 data mahasiswa dan 100 data dari asramanya, dormnya. Selanjutnya ada integer student count sama 0, lalu integer dorm count sama 0, baru ada char buffer 256. Nah, ini student count ini variable counter. Nah, ini untuk melacak berapa jumlah mahasiswa dan asrama yang udah berhasil ditambahkan. Nah, ini namanya desain sebagai 0 gitu. Lalu variable buffer ini array karakter yang bertugas itu sebagai penampung sementara untuk membaca setiap baris perintah yang dibutuhkan pengguna. Lalu di sini ada while f gets buffer size of buffer, lalu std. Nah, ini gunanya itu membaca input dari keyboard apabila
ID sama dengan ID sama dengan di input apa namanya perintah dari keyword menggunakan akan dibaca menggunakan fgets lalu disimpan ke dalam buffer. Nah, loop ini akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi atau IOF. Dan di dalam while ini terdapat beberapa pengecekan lagi. Nah, yang berubah kali ini buffer string CPSN buffer /r/0 /r/n sama 0. Nah, ini saat kita menekan enter, fungsi fgets itu ikut membaca karakter yang enter ini atau new line ini. Nah, bahasanya mencari karakter dengan menggantinya dengan null terminator agar string menjadi rapi gitu. Lalu yang string compare ini, nah kalau misalnya di input yang di input itu triple dash, maka hentikan perulangan menggunakan break gitu. else action move student to dorm. Nah yang ini char ini char CMD sama dengan start top buffer tagar ini berguna untuk menghapus tanda tagar ketika di input. Misalnya ketika di input itu maka ada tanda tagarnya itu template-nya. Nah maka program akan menghapus tanda tagar yang akan dipecah atau disimpan di CMD ini. Lalu ada lagi pengecekan jika tanda tersebut CMD continue. Jika ternyata barisnya kosong itu, jika ternyata barisnya kosong, maka lompat langsung ke perulangan berikutnya. Continue ke sini. Nah, if string compare CMD sama student add. Nah, maka jalankanlah perintah berikut ini dalam if ini. Nah, jika perintahnya itu maksudnya itu student add, program itu akan lanjut mengambil ID, name, year dan gendernya, gender stringnya. Lalu parameter null ini yang ini ada start top ini kan function ini start top dengan parameter null dan tagar. Ini berarti lanjutkan pengecekan untuk tanda tagar yang sebelumnya tadi gitu kira-kira. Lalu ada sini baris string copy. Nah, string copy ini menjalin string token tadi ke dalam properti struct di array struct student tadi. Lalu di bagian gender sini program itu menggunakan ternary. Jika string bernilai male maka aku sebagai male. Misalnya itu jika tidak maka atau sebagai female. Lalu di sini asrama drop di set sebagai null karena belum ditugaskan. Lalu jumlah saja complete tambah 1. Nah, selanjutnya ada dia jika tidak else if string compare komennya itu drop add. Nah tadi kan sama seperti sebelumnya, namun kapasitas stringnya ini juga menjadi integer menggunakan fungsi atoy. Nah lalu ada lagi else if. Mengulang dan mencek semua data mahasiswa menggunakan format ID, nama, tahun, gender yang dipisahkan dengan tanda pipe. Lalu kondisi students index i.gender ini sama dengan male atau female digunakan untuk mengubah kembali bentuk teks saat di print. Nah sama juga diterapkan pada perintah dorm print all di blok berikutnya. Nah lanjut ke tes kedua, nah selanjutnya ada else if lagi string compare CMD student print all. Nah ini gunanya untuk mencetak detail mahasiswa yang ditambahkan nama asramanya. Nah pada bagian student index .id dan seterusnya ini .dorm ini artinya itu jika pointer dorm itu tidak null, jika pointer dorm itu pointer dorm ini tidak null, maka cetak nama asramanya itu. Jika null, maka cetak tulisan unassigned. Seperti itu yang kita
Lalu ada else if dorm print all detail. Ini mencetak detail asrama dengan menambahkan parameter %d jika untuk jumlah penghuni saat ini, di mana %d itu seperti yang kita tahu itu untuk integer. Tanda kurung kurawal untuk menutup, ini untuk menutup while. Lalu ada di sini setelah itu ada free students, ada free dorms dan return node. Nah, free students ini dan free dorms ini mengembalikan ROM memori dinamis yang sebelumnya dipesan menggunakan malloc kembali ke sistem operasi agar tidak mengendap di situ datanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan T02-nya. Kita itu menginput supaya student-student yang ada di sana itu dimasukkan ke dalam asrama. Pada bagian ini sama seperti di T01 sebelumnya, bagian ini mendefinisikan struktur data. Di bagian headernya ini untuk menjelaskan adanya kemungkinan jenis kelamin mahasiswa, gendernya male atau female, ada struct-nya, struct dorm dan struct student. Nah, di sini ada fungsi baru yaitu fungsi void assign student function. Nah, ini fungsi untuk memproses logika penugasan. Di sini itu untuk mendeklarasikan fungsi assign student function itu menerima dua parameter pointer, yaitu s pointer s itu untuk menunjuk alamat memori mahasiswa tertentu dan pointer d untuk menunjuk alamat memori asrama tertentu. Nah, penggunaan pointer di sini tuh memungkinkan kita memodifikasi data asli secara langsung. Lalu selanjutnya ada if perulangan. Nah, di sini ini adalah baris validasi yang mengecek 3 kondisi sekaligus menggunakan operator n dan. Nah, yang bagian s dorm sama dengan 0 ini memastikan mahasiswa tersebut belum ditugaskan ke asrama manapun. Kalau yang D resident count ini memastikan asrama belum penuh. Lalu yang S gender ini memastikan gender mahasiswa sama dengan memperuntukkan gender asrama. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, tanda panah ini digunakan untuk mengakses properti yang dari sebuah pointer to struct. Selanjutnya ada S dorm sama dengan D dan D resident count plus. Nah, jika tadi kan itu mengecekkan jika tadi ketiga syarat tadi terpenuhi, maka pointer dorm milik mahasiswa tersebut sekarang menunjuk ke alamat memori asrama D. Mereka sekarang terhubung. Lalu yang di resident count plus ini jumlah penghuni asrama tersebut bertambah 1, jadi otomatis dia. Lalu kita masuk ke fungsi main. Nah, yang bagian pembuka fungsi ini seperti malloc ini seperti yang sudah dijelaskan tadi pada tugas sebelumnya, T01 sebelumnya. Sama sebelumnya itu membuat pemesan memori untuk 100 data student dan 100 data dormnya. Selanjutnya ada di sini else if. Kita akan langsung ke else if saja. Nah, di sini jika else if string compare cmd assign student. Ini assign student. Kita langsung sini. Nah, jika perintahnya adalah assign student, program akan memotong string untuk mendapatkan name, ID, nama dan nama asrama. Lalu ada di sini jika ada perintah tersebut maka akan dijalankan ini. Student pointer s sama dengan 0. Lalu ada for, ada perulangan di sini. Lalu di dalam perulangan ini ada sebuah if lagi. Nah, ini student pointer s sama dengan 0 ini itu menyiapkan pointer kosong untuk menyimpan hasil pencarian mahasiswa. Lalu program melakukan linear search pencarian
berurutan di dalam array students untuk mencari name yang cocok dengan input. Nah, jika cocok, jika string compare sama dengan 0, jika cocok, maka S sama dengan dan students index I. Nah, ini maksudnya menyimpan alamat memori dari mahasiswa tersebut ke dalam pointer S, lalu menghentikan loop atau break. Lalu selanjutnya ada DOM pointer D. Nah, sama kayak student pointer S ini, namun pada kali ini itu mencari nama asrama di dalam array DOMs. Jika ditemukan alamat memori asrama tersebut akan disimpan di pointer D. Lalu di sini ada if S and D, maka assign student function dengan parameter S dan D. Nah, if ini singkatnya untuk mengecek if jika artinya memastikan bahwa mahasiswa dan asrama itu dicari benar-benar ditemukan dalam database. Jika keduanya ada, program akan memanggil function yang ini, assign student function, dengan meneruskan kode pointer tadi, yaitu S dan D. Lalu pencetakan pembersihan memori. Nah, kita masuk ke sini, bagian student print all dan DOM print all itu sama seperti sebelumnya. Lalu program akan tetap mencetak unsigned jika student dormnya itu masih nol, atau mencetak nama asrama jika sudah desain. Sampai di sini juga sama, jika program dialokasikan di heap menggunakan alloc, dibebaskan kembali menggunakan free. Nah, untuk menjaga efisiensi dan mencegah kebocoran memori. Nah, untuk T03 apa aja kau bilang? Apa aja kau jelasin? Macet T03 kita langsung masuk ke bagian fungsinya saja. Nah, di sini ada function baru yaitu void move student function. Nah, ini gunanya itu mendeklarasikan function yang menerima pointer mahasiswa S dan pointer asrama D. Nah, lalu di sini di dalam function ini ada if ini mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah ditugaskan di sebuah asrama. S DOM sama dengan 0. Jika belum, dia tidak bisa dipindahkan, melainkan harus desain atau dipastikan. Lalu memastikan asrama tujuan berbeda dengan asrama tempat dia tinggal. S DOM S-DOM tidak sama dengan D. Lalu di sini ada lagi if. Nah, ini gunanya untuk memvalidasi asrama tujuan apakah kapasitasnya masih ada dan apakah gendernya sesuai. Nah, di dalam if ini ada lagi S-DOM resident count dan S-DOM sama dengan D resident count plus. Nah, jika tadi kondisi-kondisi tadi sudah terpenuhi dalam function ini, maka terjadilah ini, mengurangi jumlah penghuni asrama di asrama lama sebanyak satu, lalu memutus hubungan pointer mahasiswa di asrama lama, lalu dipindahkan atau ditunjuk baru ke alamat memori asrama baru gitu. Lalu ditambahkan lagi jumlah penghuni di asrama baru sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya saat user itu mengetikkan perintah move student name nama asrama yang dipisahkan dengan tanda tagar, program akan melakukan proses pencarian pada array student dan DOMs agar dapatlah pointer S dan D-nya ini. Nah, selanjutnya ada di langsung ke if sama dengan D. Nah, nih, if S dan D ini, sama kayak yang di T02, jika S dan D itu valid atau tidak null, nah program akan menjalankan function pointer yang bernama action. Function. Nah, ini action student DOM. Artinya arti dari function ini,
sebuah penunjuk memori yang hanya bisa menyimpan alamat dari sebuah fungsi. Lalu fungsi yang bisa disimpan harus memiliki tipe kembalian dan menerima dua parameter berupa string dan tor. Lalu ada di dalam if ini ada lagi if s down sama dengan dul. Nah, jika mahasiswanya itu belum punya asrama, program akan mengisi pointer action dengan alamat fungsi assign student function. Artinya perintah move otomatis berubah jadi assign. Nah, jika mahasiswa itu punya asrama, else action sama dengan move student function. Artinya program mengisi pointer action dengan alamat fungsi move student function. Gitu. Lalu di sini ada selesai dari function itu selesai dari range itu ada di sini function action dengan parameter s dan d. Baris ini line ini akan mengeksekusi fungsi yang terpilih pada blok if else sebelumnya dengan memasukkan s dan d sebagai argumennya. Program tidak perlu memanggil secara spesifik fungsi mana yang harus berjalan karena function pointer menangannya secara dinamis. Untuk selanjutnya sama seperti program-program sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.